Yang lain lah gimana? Ayo no, Alep, gimana? Pak Yunda, Pak Nanda. Kalau dari Bapak paling lama berapa, Pak? Kalau dari saya mintanya 2 hari. Kalau 3 hari boleh, Pak? 3 hari. 3 hari nggak masalah juga sama saya. Ini untuk kuis ya Pak, untuk kuis. Berarti untuk kuis, Kuis saya. itu kita Kuis 3 ambil hari. 3 hari. Untuk tugas individu itu 1 minggu, tugas kelompok nanti 2 minggu ya. Ya Pak, itu nanti dikabarkan lagi kan Pak untuk kirimnya melalui PowerPoint atau PDF atau Word atau gimana Pak? Untuk pengirimannya supaya nggak banyak lagi nanti nanya-nanya, nanti kalian kirim dalam Satu bentuk Word dan PowerPoint. Tapi tetap ke email ya Pak? Ya, tetap ke email. Kalau tugas kelompok wajib ke email. Kalau kalian tugas kelompok kalian kirim ke WA, saya nggak terima. Ya. Nanti nggak bakal masuk nilainya sama saya. Itu untuk tugas kelompok kan ke email Pak. Untuk tugas individu Pak, kita kan harus foto kan? Foto yang jelas kita kirim ke WA atau gimana Pak? Kalau tugas individu saya wajibkan ke WA. WA saja ya Pak. WA-nya yang tertera ini ya Pak, nomor handphone ini ya Pak? Iya. Nanti kalau untuk individu itu ke WA, dan jangan lupa itu tulisan tangan. Saya nggak terima hasil ketikan maupun hasil yang lainnya. Dan pastikan itu bahwa tulisan tangan kalian sendiri. Jangan sampai nanti saya ketemu tulisannya beda, berarti nilainya nggak akan keluar sama saya kalau tulisannya beda. Jadi pastikan dari awal bahwa itu tulisan kalian, bukan tulisan Walaupun orang. tulisannya susah dibaca ya Pak? Ya nggak masalah, yang penting tulisan itu tulisan kalian. Siap Pak, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugas dan kuis? Untuk kuis kita melalui aplikasi e-learning Pak. Kalau kuis saya minta juga sama, kirim ke WA. Tapi bahannya dikirim ke grup ya Pak? Bahannya saya kirim nanti e-learning atau nanti saya konfirmasi di meeting juga. Terus untuk 2 minggu ke depan, Pak, halo Pak. ya gimana? Mungkin kalau kami lupa nanti bisa kami tanyakan kembali sama Bapak, Pak. Masalah apa? Masalah hari atau kirim kemana gitu bisa kami tanyakan kembali sama Bapak ya, Pak. Bisa Pak ya? Boleh. Karena kan nggak semua hadir di sini Pak. Saya rasa sih. Iya, Pak. Iya Pak. Karena kan lupa juga gitu mata kuliah lain banyak tugas gitu. Kan suka lupa. Oke, nanti dikonfirmasi aja sama saya. Bisa minta tolong untuk diaktifkan kameranya karena saya mau ngambil absen. Jadi silakan diaktifkan semua untuk kameranya. Tolong diaktifkan semua untuk kameranya. Oh iya Pak, saya juga mau nanya ini Pak. Bentar. Indah Febriani, Denny, terus ini siapa ini? Widi Putra, tolong diaktifkan kameranya. Indah Febriani, ada atau enggak orangnya? Yunda Miranda, Alep Libra, Coyanti. Udah, bentar ya, saya ambil absen. Silakan melihat ke kamera.
Udah. Absen pertemuan pertama itu udah selesai. Ini nama kalian di Google Meet-nya itu nggak ada yang beda sama nama asli. Mohon maaf Pak, nama saya beda Pak, mau diganti. Belum bisa. Namanya siapa? Namanya Yanti aja Pak. Apa namanya? Namanya Yanti aja. Di sini kan ada Yantinya. Itu nama emailnya. Nama Yanti. Terus ada yang lain lagi untuk beda nama? Ada Pak. Febri Siapa? Saragih, jadi Muhammad Febri aja Pak. Muhammad Febri. Ada yang lain? Ada Pak. Nah, di Nggak situ tertera Reva Sanopi, harusnya jadi Gan Reva Sanopi Pak. Saya Apa? juga Pak. Di situ harusnya jadi Gan Reva Sanopi. Zan Repa. Terus ada lagi? Saya juga Pak. Siapa? Itu saya harusnya Widi Perdana Putra. D-nya 2 ya Pak. Widi. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Muhammad Talib Sembiring Pak. Muhammad Khalid. Sembiring Ada ya. yang lain lagi? Atau bisa lebih jelasnya Bapak bisa lihat di komentar Pak. Ada yang lain lagi yang beda nama? Saya Pak Yunda Miranda Putri. Yulianda, Yunda Miranda Putri. Yunda. Ada lagi? Saya Pak. Nia Febriani Pak. Guru Boleh dicek di komentar juga ada Pak. Udah? Ya Pak, lebih jelasnya ada di komentar juga Pak. Ya. Oke. Udah, berarti ini pertemuan 1 udah selesai. Kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, saya akan masuk ke dalam materi. Sedangkan untuk pertemuan keempat, kelima, 6, dan 7, nanti itu akan masuk ke e-learning. Jadi nanti perkuliahan untuk di pertemuan ke-4 sampai ke-7 itu akan dilaksanakan di e-learning. Jadi 2 minggu ke depan saya akan menggunakan e-learning untuk media pembelajaran kalian. Dan catatannya adalah absen kalian masuk sama saya ketika kalian aktif di forum diskusi. Kalau kalian tidak aktif di forum diskusi, maka saya anggap kalian tidak hadir sama saya. Jamnya sama, kita mulai dari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00. Oh, enggak ya. Ini hanya teori ya. Kalau berarti untuk di e-learning, saya akan mulai pertemuannya itu dari jam 19.00 sampai jam 20.30. 20.30-nya sampai dengan 22.00 kita lanjut di Google Meet untuk prakteknya. Jadi teori akan masuk ke e-learning, sedangkan praktek akan berjalan di kelas online. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, soal prakteknya Pak, itu nanti bentuknya gimana ya Pak, Ya. kalau dari Google Meet? Kalau prakteknya nanti saya akan share untuk meetingnya. Saya akan membuat rangkaiannya melalui meeting. Kalian tinggal mencoba atau mengaplikasikannya di rumah. Kuliah. Berarti nantinya ketika kuliah di kuliah di praktek, kalian diwajibkan menggunakan laptop. Jangan pakai handphone. Nantinya ketika saya mempresentasikan untuk prakteknya, kalian langsung coba melalui laptop kalian dan akan saya minta kalian tunjukkan hasilnya. Dan hasil itulah yang akan masuk ke dalam penilaian ujian praktek kalian sama saya. Karena kita nggak usah pakai project, berarti nanti setiap minggu akan masuk nilai sama saya. Jadi di akhir semester, nilai di praktek itu akan diambil nilai per minggu kalian. 1 minggu, 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu akan
masukkan sebagai nilai praktek kalian. Tetapi untuk nilai praktek itu akan dimulai minggu depan untuk prakteknya. Jadi untuk praktek saya pakai yang namanya Cisco. Nanti untuk minggu depan silakan kalian download aplikasi Cisco. Yang tepatnya itu adalah Cisco Tracker. Nanti kalian download aplikasinya, terus Maaf Pak, Cisco apa Pak? Aplikasi apa, Pak? Saya tuliskan di chat aja ya. Nah, boleh Pak, diteruskan dulu ya. Di chat udah saya masukkan itu aplikasinya, nama aplikasinya Cisco silakan Packet kalian Tracer cari. ya, Pak? Ya, nanti kalian cari di Google atau dimanapun atau sama teman-teman, nanti kalian install di laptop kalian masing-masing, baru kita masuk ke prakteknya minggu depan. Apa? Kalau versinya itu terserah sama kalian. Kalau saya sendiri itu makainya yang versi berapa ini? Kalau saya pakainya versi 7,2. Kalau kalian boleh pakai versi yang lain juga nggak masalah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk di pertemuan pertama? Pak, izin Pak. Ya. Itu Pak, materi perguruannya bisa di-share atau gimana Pak? Untuk Pak. Ya, kita kan ini kan baru masuk pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama kita perkenalan dulu. Nanti untuk pertemuan keduanya baru kita masuk ke dalam materi. Ya. Untuk kita sampai di pertemuan pertama ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Siap, aman Maaf Pak. Pak, berarti setiap kita terakhir pertemuan, sekali pertemuan kita harus sedia laptop ya Pak untuk apa praktek itu Pak? Iya, untuk praktek harus ada laptop karena kan kalau nggak ada laptop itu nanti nggak bisa prakteknya. Tapi itu untuk di pertemuan keempat kan, Pak? Iya, Ya pertemuannya nanti maksudku enggak, minggu depan. maksud saya enggak setiap minggu kita wajib ada laptop kan Pak? Iya, kita kuliah prakteknya pasti setiap minggu kan. Oke Pak. Iya. Karena ini kan minggu ini praktek dihitung 2 pertemuan, teori dihitung 3 pertemuan. Nah, untuk hari ini berarti saya belum pakai laptop untuk kalian, tetapi untuk minggu selanjutnya itu harus ada laptopnya. Karena kita nggak pakai lab. Kalau kita di kampus kan otomatis kita pakai lab nih. Karena ini kita nggak pakai lab, ya harus mau nggak maunya harus punya alat bantu masing-masing kayak gitu. Karena kita nggak praktek. Pada intinya kita mulai pembelajaran minggu depan kan Pak? Minggu ini udah mulai, minggu ini kita masuk ke 3 pertemuan. Cuma untuk prakteknya minggu depan ya, Pak? Kalau praktek itu nanti minggu depan untuk ininya apa? Untuk di prakteknya. Kita minggu ini hanya ya minggu ketiga, minggu depan itu masuk ke minggu ketiga untuk praktek. Jadi minggu depan baru masuk ke prakteknya. Minggu ini nanti baru kita masuk ke teorinya dulu karena nggak mungkin sembari praktek dan teori karena harus teori dulu nanti baru saya kasih praktek. Nah kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya.
nggak bisa banyak. Oh, yaudah nanti kita ini aja. Kalau mau diganti pun nggak masalah sama saya, tetapi kalau di WA saya mewajibkan masih ada grupnya, karena untuk laporan saya ke kampus saya pakai WA untuk laporan saya. Tetapi kalau kalian ingin mempermudah untuk melakukan pengiriman dan penerimaan file, nanti silakan bikin grup untuk di Telegramnya juga. Saya nggak mempermasalahkan itu. Karena kan Pak, kalau misalnya kita ada tugas tuh Pak, takutnya kan muatannya itu berlebihan, bisa lebih dari 50 GB MB gitu. Karena kan kalau di WA kan cuman batasnya 15 MB Pak. Kalau tugas yang seperti apa yang kalian sampai 15 MB itu tugas yang seperti apa? Ya makanya itu dari Telegram lebih mudah Pak. Kan bisa lebih dari 500 MB gitu. Kalau tugas, saya kan cuma nerima tugas itu cuma bentuknya foto. Foto itu ya mungkin hanya 4 mega ya, 4 mega mungkin ya kalau foto. Ya Pak, maksudnya kan mana tahu kita ada tugas video gitu Pak. Enggak, kalau saya tugas Kan video, bisa. kalau saya tugas video, saya enggak memasukkannya di dalam WA ataupun ke email. Kalau yang namanya video, saya minta nanti uploadnya ke YouTube pribadi masing-masing. Oke Pak. Iya, kalau video ya. Tetapi kalau untuk foto, untuk tugas individu, itu saya arahkan ke WA. Untuk tugas kelompok, saya arahkan ke email. Untuk tugas praktek kayak video, itu saya arahkan nantinya masuk ke dalam YouTube masing-masing. Nanti saya cuma dapat link dari kalian, saya cek dari link tersebut. Ya. Dan untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke poin selanjutnya? Nggak ada Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti saya masuk ke tugas kelompok kalian. Silakan nanti kalian bagi menjadi 5 kelompok, terserah orangnya berapa per kelompoknya. Yang pastinya saya minta 5 kelompok. Dan 5 kelompok ini tolong dibagi sama rata. Jangan sampai nanti ada yang banyak orangnya, ada yang sedikit, tetapi tolong bagi sama rata. Kalau kalian 30 orang, ya berarti nanti kalian bagi menjadi 6 orang per kelompok. Untuk materinya, materi yang kalian boleh ambil di sini udah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Sudah Pak. Di sini untuk kelompoknya ini nanti ada 5 poin. Yang pertama adalah routing dynamical. Nanti yang kedua ada single area. Terus yang ketiga adalah access control-nya. Yang keempat nanti ada DHCP. Terus yang kelima ada network address translation for IP versi 4. Jangan ambil versi yang 6. Saya mintanya versi 4. Memang kan kalau IP kan nanti ada 2 versi tuh. Dia ada versi 4 sama versi 6. Tetapi kalau kalian mau membuat perbandingan antara versi 4 dan versi 6 itu diperbolehkan. Tetapi yang menjadi fokusnya nanti hanya versi 4-nya saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tugas kelompok? Ya. Nanti untuk nama-nama kelompoknya, silakan kalian kirim ke WA saja. Nanti kirim namanya sama materi yang mana yang kalian ambil untuk menjadi tugas kelompok kalian masing-masing. Untuk formatnya udah saya kirim ke WA group, nanti silakan kalian bikin untuk setiap kelompoknya.
nama dan judul pembahasan yang diambil dari 5 poin yang sudah diberikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Itu untuk minimal tugas kelompoknya berapa orang, Pak? Minimalnya saya nggak kasih batasan ya minimalnya berapa orang. Tetapi yang saya minta adalah kalau di kelas kalian 30 orang berarti ya kalian bagi 5. Kalau misalnya kalian 26, kalian tetap bagi 5. Kalau saya rasa di kelas kalian kayaknya 25 ke atas lah ya orangnya. Kalau 25 orang ke atas berarti kan ya minimal 5 orang lah kayaknya ya di kelas kalian bisa satu kelompoknya. Maaf Pak, mau tanya juga nih. Ya. Itu tugasnya untuk apa ya Pak? Kalau tugas kelompok itu saya minta dalam bentuk yang saya bilang tadi, dalam bentuk Word sama PowerPoint. Oh, maksudnya gini Pak, apakah itu makalah kah atau yang gimana gitu Pak? Iya, makalahnya. Makalah ya Pak? Oke Pak. Iya, makalahnya dalam bentuk Word, terus dalam presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Nantinya untuk presentasi saya akan buka presentasi walaupun ini nggak di kelas, berarti nanti presentasinya per kelompok. Silakan kalian diskusi untuk per kelompoknya gimana untuk presentasinya nanti di minggu ke-9. Di pertemuan ke-9 baru akan saya buka untuk presentasi penilaian kelompoknya masing-masing. Oke. Berarti itu formatnya ada 2 Pak ya, PowerPoint sama Word Pak. Ya, PowerPoint sama Word. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Batas pengirimannya Pak? Batas pengiriman tadi sudah disepakati berapa minggu? Untuk tugas kelompok tadi berapa minggu kalian minta? 2 minggu, Pak. 2 minggu. Berarti dimulai dihitung dari minggu sekarang. Berarti kalian di 2 minggu ke depan wajib untuk mengumpulkan tugas kalian. Hari ini tanggal 23. Kalau minggu depan, 2 minggu ke depan, itu akan ada di tanggal 6 November. Berarti terakhir pengirimannya itu tanggal 5 November. Oh ya Pak, yang untuk judul tugasnya tadi Pak, nggak sempat terfoto Pak. Bisa tolong Nanti dikirim saya ya Pak. Oh berarti nanti judul tugasnya itu di WA ya Pak ya? untuk judulnya. Iya Pak, untuk yang tugasnya tadi Pak. Untuk judulnya sudah saya kirim ke WA group, nanti silakan dibacakan. Itu ada 5 poin yang bisa kalian jabarkan di dalam tugas kelompok kalian. Sudah masuk di WA kalian? Ya. Sudah selesai, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Next, Pak. Sudah. Tidak ada lagi? Pak, izin Pak. Ya. Itu dari 5 tugas itu dipilih salah satu atau semua dibahas, Pak? Satu saja, jangan terlalu maruk. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Nggak ada bakal nilai nambah kalau semuanya kalian jabar. Cukup ambil satu aja ya. Kalian pilih satu, terus nanti tentukan nama kelompok kalian juga. Kirim ke grup untuk ini ya.
Ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut, Lanjut. Pak. Kalau nggak ada, berarti kita masuk ke dalam materi. Materi pertama itu adalah tentang telekomunikasi dan jaringan. Di sini ada telekomunikasi dan ada jaringan. Apa yang kalian ketahui tentang apa itu telekomunikasi? Apa itu telekomunikasi? Ada yang sudah menggunakan alat telekomunikasi? Pak? Halo. Sebelum menjawab, silakan sebutkan namanya, baru kalian jawab. Nanti untuk yang menjawab pertanyaan atau yang menanggapi pertanyaan, itu akan masuk ke nilai pribadi kalian. Kita mulai lagi. Untuk telekomunikasi, apa itu yang disebut sebagai telekomunikasi? Ya. Menyampaikan informasi jarak jauh. Ada yang lain? Itu telekomunikasi itu apa? Ya, Apa Pak itu Yanti. telekomunikasi? Ya, Saya Pak Yanti, Pak. ya, lanjut. Sama seperti Mbak Desi, telekomunikasi yaitu komunikasi dua arah dan menggunakan jarak jauh. Menggunakan media untuk telekomunikasi. Ada yang lain? Selain dua tanggapan? Ya, Saya, Pak. Izin, Pak. Ini, Pak. Ini Evangelista Sinaga, Pak. ya. Telekomunikasi itu sebagai proses penyampaian informasi, baru gagasan untuk keterampilan dan sebagainya yang dilakukan untuk menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, bisa bentuk gambar, bilangan, atau grafik. Terima kasih untuk tanggapan di telekomunikasinya. Selanjutnya ini masalah jaringan. Sudah belajar masalah jaringan di semester-semester sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah. Apa itu jaringan? Saya Pak, nama saya Rozi Rahmanda. Jaringan itu adalah sekumpulan dari sekumpulan dari komputer atau alat-alat jaringan yang lainnya yang saling berhubungan dan berkomunikasi, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain untuk tanggapan dari pengertian atau definisi untuk jaringan? Saya, Pak. Ya. Jaringan itu digunakan sebagai alat komunikasi dengan pertukaran data. Apa namanya? Ya, Pak. Namanya siapa? Ini, Pak. Dan apa syarat dari atau bisa dikatakan jaringan, bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu jaringan, itu syaratnya apa saja sih? Ya. Hanya itu syaratnya.
harus terdapat software Pak. Saya Pak. Komputer memiliki software pendukung jaringan Pak. Ya. Ada yang lain? Saya Pak, Syarat Hayri Fahmi. catatan jaringan. Saya Pak, Hayri Fahmi. Syaratnya harus ada pengguna di Ya. dalamnya yang akan berperan saling berinteraksi Pak. Atau minimal komputer. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau jaringan dalam bentuk apa saja yang kalian ketahui? Atau jenis-jenis jaringan itu apa saja yang kalian ketahui? Ya. Hmm. 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 Kalian udah tahu nih jenis-jenis jaringan itu apa? Misalnya tadi kayak kalian bilang ada LAN, ada WAN, ada MAN dan sebagainya. Ada yang namanya VLAN dan sebagainya. Kalau kalian melihat dari jenis-jenisnya, yang menjadi syarat utama dalam jaringan itu apa? Mereka harus seperti apa? Apa hanya dikatakan jaringan atau apakah dia dikatakan jaringan ketika mereka sudah bisa bertukar data atau bertukar informasi? Ya. Saya Pak. Apa? Awari. Berbagai sumber daya. Ada yang lain? Ada? Apa syarat utamanya? Saya Pak Yanti Iya. Pak. Syarat utamanya ada objek yang dijadikan pertukaran. Adanya objek yang dijadikan pertukaran. Ada yang lain? Dia harus punya apa sih kalau di jaringan itu? Saya Pak Roji Pak. Ya. Iya, harus punya perangkat jaringan juga Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Sampai di sini kita udah tahu nih pemahaman kalian tentang sedikit masalah telekomunikasi sama jaringan. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang udah jam 8 juga, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu nanti untuk telekomunikasi, dan nanti untuk sistem telekomunikasi ini
dia ini tugasnya nanti adalah sebagai tempat atau wadah untuk pemancaran daripada informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya dalam penyampaian atau dalam penyampaian untuk di informasi ini, dia perlu yang namanya hardware dan software. Kalau kita bicara masalah hardware dan software, mungkin kalian udah tahu karena kalian udah semester lanjutan juga, kalian sudah pasti mengerti yang mana yang disebut sebagai hardware, yang mana disebut sebagai hardware-nya. Untuk sistem telekomunikasi, ini nantinya fungsinya itu adalah sebagai pemancar informasi, terus nantinya juga tempat pengiriman, atau nantinya sebagai tempat rute atau jalur di dalam pengiriman pesan ini, apakah nanti pesan ini akan berhasil atau tidaknya di dalam pengiriman tersebut. Nanti untuk telekomunikasi, ini nanti ada dua sisi yang wajib. Itulah kenapa saya tanyakan tadi syarat utamanya apa yang dijadikan atau apa syarat utama jaringan itu benar-benar bisa dikatakan sebagai jaringan. Syaratnya adalah mereka harus punya server dan user. Jadi mereka harus punya yang mengirim dan ada yang menerima. Jadi bisa dikatakan bahwa server dan user itu adalah salah satu syarat utama di dalam jaringan atau di dalam telekomunikasi. Untuk sistem komunikasinya itu sendiri, nantinya untuk sistem sumber itu nanti sumber akan mengirim nanti dari sistem pengiriman akan meneruskan ke penerima. Nanti penerima atau tujuannya ini akan disebut sebagai sistem tujuannya. Sampai di sini ada ditanyakan untuk di telekomunikasi atau sistem komunikasi. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Kalau yang konsepnya peer-to-peer, apakah bisa dikatakan jaringan juga Pak? Yang namanya peer-to-peer, mereka kan ada yang menjadi, bukan kita nggak mengatakan mereka sebagai jaringan ya, Iya. karena mereka ada yang mengirim dan ada penerima. Yang namanya pengirim dan penerima itu akan menjadi bolak-balik. Ada yang menjadi server dan ada menjadi user. Ada yang menjadi user dan ada menjadi server. Ketika mereka sudah berada di posisi tersebut, maka itu akan dikatakan sebagai jaringan. Misalnya, kayak sekarang, kita pakai Google Meet nih. Yang menjadi servernya atau yang menjadi pengirimnya itu adalah saya, karena saya sebagai admin atau sebagai servernya misalnya. Nanti sebagai penerima atau sebagai usernya adalah kalian. Karena kenapa? Ketika saya tidak menyetujui permintaan kalian untuk masuk di dalam kelas saya, maka kalian tidak akan masuk. Nah, itulah yang akan dikatakan seperti yang peer-to-peer. Karena mereka nanti, walaupun mereka sebagai penerima atau sebagai pengirim, mereka tetap dikatakan jaringan karena ada yang menjadi server dan ada yang menjadi user, atau ada yang menjadi admin, ada yang menjadi user. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Untuk medianya, itu biasanya mereka pakai yang namanya ada untuk analog, untuk bitnya nanti bisa kalian lihat sendiri aliran bit. Ketika bit digital sama bit untuk analog, itu akan dibedakan. Kalian lihat di sumber pengiriman, ini nanti ada yang namanya untuk aliran data digitalnya sama sinyal analognya. Terus nantinya ketika di penerima, mereka akan mendapatkan sinyal analog terdahulu, baru akan masuk ke dalam sinyal atau aliran data
digital. Terus nantinya untuk analog itu masuk ke dalam angka biner, ada 0 dan ada 1. Terus untuk medianya nanti itu bisa berbentuk kabel untuk di penggunaan pada media komunikasinya, ataupun mereka tidak menggunakan kabel atau yang biasanya kalian sebut sebagai wireless. Nah, untuk jaringan komputer itu sendiri itu nantinya dia terdiri dari beberapa komputer atau beberapa perangkat yang nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Terus nantinya untuk fungsinya itu dibutuhkan pengaturan pembagian sumber daya, dalam artian adalah pembagian untuk di server dan usernya. Nantinya setelah itu mereka juga harus punya yang namanya protokol. Jadi mereka harus tahu alamatnya dulu. Nanti kalau kalian, walaupun kalian ada user dan ada admin, tetapi kalian tidak tahu alamatnya, kalian tidak akan bisa mengirim data atau menerima data di dalam jaringan tersebut. Jadi intinya adalah alamatnya harus jelas. Dalam artian seperti kalian sendiri, kalian bisa mengirim surat, tetapi ketika mau mengirim surat, kalau kalian tidak tahu alamatnya, maka surat itu tidak akan sampai di si penerima. Makanya harus adanya IP atau nantinya untuk protokolnya itu sendiri. Nantinya untuk tujuan dari jaringan komputer ini itu adalah pembagian sumber daya, nanti komunikasi sama informasi. Untuk jenis-jenis jaringan, kalian udah tahu sendiri jaringan itu ada beberapa jaringan, kalian udah mempelajari itu di semester awal ataupun di, kalian anak D3 dulu ya? Atau enggak? Kalian dari anak D3 atau bukan? Dari SMA, Pak. Oh, dari SMA. Enggak, Pak. Yang dari dasar, Oh, Pak. bukan kelas lanjutan ya? Bukan. Enggak, Pak. Oh, bukan. Kalian semester berapa sekarang? 3, Pak. Semester 3. Kalian di semester 1 dan semester 2 udah belajar masalah jaringan? Masalah jenis-jenis jaringan aja ininya. Sudah, Pak. Udah? Udah. Nah, kalau udah berarti kalian udah pasti paham lah tentang masalah jaringan ini, apa saja yang masuk ke dalam jenis-jenis jaringan, apa yang disebut sebagai LAN, apa yang membedakan antara LAN dan MAN, apa yang membedakan MAN dan LAN, ataupun nantinya untuk topologinya. Kalian bisa lihat sendiri apa yang membedakan di dalam masing-masing jaringan tersebut. Ini, kalau untuk LAN ini dia masih terletak di dalam satu gedung, atau dia nantinya punya batas jarak yang lebih pendek dibandingkan untuk MAN. Nah, kalau untuk di wirelessnya, ini bisa dikatakan bahwa ini bisa pakai tanpa kabel, tetapi jarak lingkungan yang dimasukkan ke dalam jaringan tersebut sangat pendek. Nantinya masuk ke dalam MAN. Kalau MAN ini lebih daripada LAN, tetapi dia hampir sama dengan LAN, hanya ukurannya yang lebih panjang atau lebih luas dibandingkan dari LAN. Untuk WAN ini nantinya bisa dipakai di dalam suatu negara ataupun di dalam suatu benua. Nah, teknologinya jaringannya ini biasanya wirelessnya itu secara seluler. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Karena kalau yang belakang-belakang ini hanya memperkenalkan alat-alatnya saja seperti switch untuk router dan lain-lainnya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Maaf Pak, untuk materinya nggak ditampilkan Pak. Nggak masuk ya? Saya sudah mempresentasikan perasaan tadi.
Oh, baru muncul Pak tadi, nggak kelihatan, hanya depannya aja. Udah mau bentar. Nggak muncul ya? Maaf Pak, tadi nggak muncul Pak. Tetap Oh, di slide 1. Makanya agak bingung. oh, bentar ya. Apa yang mau ditanyakan tadi? Siapa yang mau nanya? Saya Pak, Bani. Siapa? Jaringan fiber optik itu termasuk di jaringan apa ya Pak? Apa? Saya Bani Hawari Pak. Jaringan fiber optik itu termasuk di jaringan apa ya Pak? Fiber? Fiber Optik. optik. Ya, Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab untuk fiber optik? Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Dia masuk kemana untuk fiber optik? Saya Pak Rozi Rahmanda Pak. Kalau fiber optik itu udah masuk ke cakupan dia Pak. Kemana? One Pak, One. Wide One atau area man? network. Di One Pak, wide area network. Kenapa dia masih masuk ke dalam WAN? Karena cakupannya luas Pak. Gitu. Cakupannya luas. Iya, bisa ditarik lebih panjang kabelnya. Apakah dia sudah bisa mencakup untuk di tanpa kabel atau non kabel? Kalau untuk optik, fiber optik, Kalau fiber optik itu kan Pak cuma apa ya, serat kaca ya Pak, kalau saya yang setahu saya ya. Dan itu bentuknya kabel Pak, nggak ada wireless gitu ya Pak. itu biasanya ditanam di mana biasanya? Ditanam di jalan-jalan ya biasanya. Sering kalian lihat ada pembongkaran di pinggir jalan? Iya, iya seperti itu Pak. Tapi ada juga Pak yang di ini kan di kayak, Apakah dia tidak bisa ditanam di dalam laut atau di tempat lain? oh di dalam laut bisa Pak. Kan ada ya, apa namanya? Apa? saya pernah lihat Pak, kalau untuk antar benua biasanya ditanam di dalam laut ya Pak. Ada kan yang untuk di dalam lautnya? Karena dia nggak hanya di ini ya, dia nggak hanya untuk di benua itu sendiri, karena untuk pengiriman untuk optik itu sendiri, fiber optik itu mereka cara kerjanya dia juga akan ditanam di dalam laut, tetapi memang benar dia akan masuk ke dalam WAN karena misalnya ada penyambungan antara benua nih, antara si A dan si B. Nah itu memang optiknya akan ditanam di dalam laut, tetapi mereka akan membuat server masing-masing. Dalam artian adalah mereka tidak akan bergantung dari server yang di benua lain. Mereka akan membuat sendiri server untuk di benuanya sendiri supaya nantinya kinerja pada WAN-nya itu tidak terganggu di dalam pengiriman atau penerimaannya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke pertemuan ketiga, karena waktu tinggal 15 menit lagi ya untuk di teori. Nanti untuk modulnya saya kirim ke WA aja ya, supaya kalian bisa baca juga nanti. Ya. Ada lagi? Iya Pak. Sebelum saya masuk ke pertemuan ketiga. Kalau di pertemuan ketiga, itu hanya akan mempelajari masalah switch. Mungkin kalian udah ngerti ya, switch itu apa. Apa itu switch? Switch itu pembagi untuk kabelan dia Pak. Pembagi kabelan atau pembagi IP-nya?
Gimana Pak? Pembagi kabelan atau pembagi IT? Pembagi kabelan Pak. Pembagian kabelan. Iya Pak. Dan itu ada lagi yang bisa menanggapi untuk apa itu split? Ya, siapa? Pada intinya menghubungkan perangkat, Pak. Menghubungkan Perangkat. perangkat. Ada yang lain untuk menanggapi untuk di switch? Saya Pak, Siapa namanya? ini Pak, Siapa? Denny Pak. Denny. Apa? Ya, switch Apa itu switch? sebagai alat penghubung jaringan dengan pengalian berdasarkan alamat MAC. Ada yang lain? Saya Pak Muhammad Febri. Muhammad Febri. Sebagai konsentrator yang menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Ya, ada yang lain untuk menanggapi untuk di switch? Keluar untuk ini, untuk slide-nya muncul di layar kalian. Sudah Pak, sudah ada Pak. Ya. Kalau udah ada, kita masuk ke network untuk switch dan routing. Jadi untuk switch, ini nanti adalah suatu alat yang hasil dari perluasan ataupun penambahan dari switch-nya. Terus nantinya untuk arsiteknya itu bisa cut sama store dan forward. Untuk keuntungannya dibandingkan dengan yang lain, keuntungannya ini nanti bisa memenuhi untuk di bandwidth-nya itu sendiri ada 10 MB per second. Nah nantinya ini juga tidak perlu atau tidak dibutuhkan pada hubungan untuk hub-nya. Terus kalau kemampuannya nanti untuk manajerial untuk switch-nya itu sendiri dan non manajerialnya. Untuk manajerial table-nya ini nanti bisa kalian baca sendiri untuk switch ini gimana kelebihan untuk di manageable untuk switch itu sendiri, dan nanti bisa kalian bentuk konfigurasinya sendiri untuk switch ini kalian bisa nanti lakukan di Cisco atau di Overlink. Nah makanya saya minta kalian install Cisco supaya nantinya minggu depan kalian bisa masuk ke dalam Cisco, nanti baru kita akan mengkonfigurasikan masalah jaringan. Kita akan membentuk jaringan tetapi secara simulasi. Nah di simulasi inilah kalian akan Putus-putus Pak. nanti untuk di Cisco kalian silakan download, terus kita masuk ke Cisco-nya dan kita akan masuk ke dalam pembuatan atau konfigurasi jaringan secara simulasi. Karena untuk jaringan secara langsung kan nggak mungkin nih, otomatis secara simulasi aja nanti masuk ke dalam Cisco-nya. Untuk tugas pertama kalian, modulnya udah masuk ke ini kalian?
ke WA? Sudah, Pak. Udah Sudah. masuk Sudah ke masuk. WA? Sudah. Udah. Kalau udah masuk ke WA, tolong diaktifkan untuk kameranya. Saya akan absen untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Silakan diaktifkan kameranya. Saya akan masuk ke absen untuk kedua dan ketiga. Udah, silakan lihat ke kamera. Saya akan screenshot untuk absen kedua dan ketiga. Udah. Untuk absen selanjutnya itu Rozi masih ada. Rozi masih ada. Rozi ada. Saya panggil untuk absen lagi ya, karena ini ada yang beberapa mahasiswanya yang hilang di dalam pertemuan ini. Saya absen ulang aja, saya panggil, nanti kalau ada silakan jawab, kalau nggak ada berarti saya coret namanya. Rozi ada? Ada Pak, hadir. Muhammad, siapa ini Caleb ya? Apa Talib? Hadir Pak, hadir. Muhammad Talib Pak, hadir. Yunda? Hadir Pak. Nanda? Nanda ada? Zanreva? Zanreva? Gak ada Zanreva? Gak ada Zanreva? Indah? Indah? Hadir Pak. Sayono? Sayono? Yanti? Yanti? Hadir Pak. Hadir Pak. Febri? Hadir Pak. Hadir. Dini? Hadir Pak. Hadir. Kairi? Hadir. Kairi? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Widi? Andrian? Hadir Pak, hadir. Bani? Hadir Pak. Rizky? Ada Rizky? Nggak ada? Joshua? Hadir Pak. Ahmad? Andrian? Hadir Pak. Anissa? Hadir Pak. Stella? Hadir Pak. Ada yang belum saya panggil namanya? Saya Pak, Nanda Natasha. Tadi dipanggil. Yunda Miranda Pak. Yunda Miranda. Andre Firdiadi Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Saya Pak. Saya Pak, Siapa? Rizky Pak. Andre Firdiadi Pak. Andre? Andre Terus Firdiadi. siapa lagi? Udah? Kalau udah, kita lanjut ke
belum PR kau. Udah muncul slide-nya? Slide-nya udah muncul? Muncul? Sudah Pak, sudah. Udah. Kalau udah, Sudah Pak. ini masuk ke dalam Cisco yang saya sebutkan tadi, yang harus kalian download aplikasinya. Ini adalah tampilannya nanti untuk paket trackernya. Terus nanti untuk di menu-menunya, itu nanti ada beberapa menu yang akan kalian gunakan.
Udah masuk untuk tampilan ininya, Cisco-nya? Sudah, Pak. Udah. Nah, jadi di sini nanti kalau versi yang 7, itu tampilannya sudah kayak gini. Tapi kalau versi yang masih di bawah versi 7, nanti mereka nggak akan kayak gini karena ini sudah pembaruan. Jadi semuanya nanti udah untuk kombonya di sini, untuk buttonnya itu udah warna hitam semua. Jadi ada hitam dan warna itu saja nanti. Terus di sini nanti di bawah ini pojok kiri bawah ini merupakan menu atau alat-alat yang akan digunakan di dalam untuk pembuatan jaringan itu sendiri. Misalnya di sini ada network device-nya, terus ada endpoint, terus ada komponen untuk kabel dan lain-lain. Di sini juga nanti sudah disediakan untuk router, ada nanti untuk switch-nya dan yang lain-lain. Nanti kalau kalian udah install, tampilannya sudah kayak gini. Nanti ini merupakan tampilan untuk di Cisco-nya. Untuk hari pertama, di sini misalnya kita bikin jaringan, berarti kita siapkan untuk 2 PC. Nanti ambil untuk di switch-nya, ambil yang di ambil nanti untuk di switch-nya. Ini kelihatan ya untuk prakteknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ambil switch-nya nanti, ambil yang 2950 24. Udah? Misalnya kalau keambil misalnya nanti yang 2950 T24, nanti kan cukup tinggal hapus, nanti pilih tanda delete yang ada di sini. Setelah itu baru klik ke fitur yang mau dihapus untuk yang di lembar kerjanya. Baru klik lagi nanti yang di sini untuk select atau escape-nya. Dia nanti balik normal untuk di kursornya. Sampai di sini bisa dipahami? Maaf Pak, suaranya putus. Sampai di sini udah? Sampai di sini udah bisa dipahami untuk ininya, untuk sampai Sudah, Pak. prakteknya? Udah. Sudah, Pak. Kalau udah, tinggal kita ambil kabel. Kabel itu di connection. Connection di sini ambil nanti untuk yang di sini. Setelah itu klik pada komputernya atau PC, ambil yang namanya Ethernet 0, terus sambungkan ke switch. Klik, pilih yang untuk pas Ethernet 0 per Apa tadi 1. suaranya? Kenapa? Tadi Bapak suaranya putus, Pak. putus-putus Pak, dari mulai jika terambil 2950T24 itu maka nggak kedengaran lagi suaranya Pak. Ngelek, Pak. Jadi kalau misalnya kalian ada kesalahan pengambilan di fiturnya, di fitur yang kita butuhkan misalnya adalah switch, tetapi kalian ngambilnya misalnya router nih. Nah, untuk hapusnya kalian tinggal ambil di menu yang di atas di sini nih, ada delete. Terus kalian klik yang mana fitur yang mau dihapus di lembar kerja kalian. Setelah dihapus, kalian kembalikan, ini kan kursornya masih tanda silang nih, belum normal untuk kursornya. Maka kursornya untuk pengembalian kursornya, itu kalian tinggal pilih select atau kalian bisa pilih escape. Yang kalian di keyboard kalian ada tulisan ESC. Bisa kalian tekan ESC tersebut untuk menormalkan kursor supaya dia kembali ke awal. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kita ambil yang kedua. Yang di sini nanti ambil untuk pasken 0-nya lagi, terus masukkan ke switch-nya, ambil yang 0/2.
Kalau sudah selesai, kita tentukan IP untuk masing-masing di PC dan di routernya. Misalnya, untuk mengingat atau memberi catatan, pilih yang flash note. Nantinya kalian tinggal ketik di sini. Misalnya kita bikin IP-nya itu 198, 162, 30, 1. Ini IP untuk di ininya, untuk di routernya, untuk di switch. Terus kalian klik, terus di copy, tinggal paste aja, terus bikin untuk PC 0-nya. PC 0-nya misalnya kita bikin dia menjadi 30.2, terus di PC ke 3-nya kalian jadikan dia menjadi PC untuk 0.3. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk di prakteknya sebelum saya lanjutkan. Pak, untuk nanti yang minta tadi tutorial. nyambung garisnya itu pilih yang mana tadi Pak? Yang mana? Untuk garis penghubungnya itu, Untuk series yang garis penghubung antara PC satu sama PC yang lain itu pakai yang mana? oh ini ngambil di connection atau tanda petir ini. Kan ada tanda petir nih kan? Ada tanda petir. Terus ada di sana kan ada kabelnya nih di sini. Petir yang mana? Oh iya ya. Yang ini, yang connection. Kemudian baru Ambil garis kabelnya, Oke. ambil yang cover stripe. Ya, sampai di sini. Tahu Pak bedanya yang ini sama yang garis-garis? Yang mana? Yang putus-putus kayak gini. Nah, dia akan membedakan nanti kita mau bikin jaringannya seperti apa. Nanti kan kalau ini kan kita bikin yang sederhana dulu. Kalau yang sederhana, nanti kita bikinnya yang kayak gini dulu. Nanti kalau udah masuk ke tambahan, nanti setiap pertemuan kayak ada perubahan dan pembinaan fitur-fiturnya masing-masing. Kita belajarnya sedikit-sedikit. Suaranya, Ya. Pak, suara mic Bapak. Kayak ada yang ganggu gitu Pak. Ada air-air gitu. Kenapa? Mic Bapak kayak ada suara-suara ganggu gitu Pak. Jadi kedengaran bising di sini Pak. Udah normal? Sudah Pak, sudah. Nah, kalau udah normal Pak. sampai di sini bisa dipahami udah sampai di sini. Nanti kasih buat tutorialnya Pak, soalnya agak macet-macet tadi Pak. Saya nggak bikin tutorialnya, saya bikinnya secara langsung. Suara Bapak putus-putus, Pak. Udah sampai di sini? Iya Pak, mungkin bisa dibuat video tutorialnya Pak, biar bisa lebih pahami Pak untuk pengerjaan tugas berikutnya gitu Pak. Minggu bentar. Oh gitu. Nah berarti ada ya recordnya ya. Nah udah sampai di sini, udah dipahami sampai pembagian untuk IP-nya saya bikin di sini misalnya 31, 32 sama 33 udah. Ya. Kalau udah selesai, berarti kita menentukan IP-nya aja lagi nih. Di sini misalnya kita bikin yang di PC 0. Di kita klik 2 kali, terus kalian ambil desktop, ambil
untuk IP address-nya. Udah diambil. Untuk kalau sudah diambil nanti baru kita bikin IP address A. Tadi kan kita bikin itu 198.162.30.2. Nanti subnetnya ini akan tadi kelebihan ya. 198.162.30.2. Terus nantinya subnet ini dia akan terisi secara otomatis, tetapi untuk di yang di port gateway-nya ini kalian harus ganti. Di port gateway-nya ini nanti ganti sama IP dari switch-nya. Di sini kan dia tadi kan 198.162.30.1. Nah, kalau udah tinggal close. Setelah di close baru sama seperti yang tadi, yang untuk di atau komputer 2-nya. Di sini kalian IP-nya itu kalian ketik IP-nya 198.2.30.3. Terus sama untuk yang di portnya 198.162.30.1. Kalau udah selesai, nanti di sebelah sini nanti di pojok di bawah, pojok kanan bawah, ini ada tanda panah. Kalian klik tanda panahnya, terus kita coba nih kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini nanti kalau dia tidak ada masalah, maka di sini nanti akan bacaannya successful. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, tadi untuk pembuatan tampilan IP address-nya nggak nampak itu, Pak. Tampilan maksudnya yang mana? Yang pembuatan IP address-nya tadi, Pak. Yang ini? Yang dari komputer yang ke server. User ini ke kelihatan? Maksudnya tadi itu yang mana Pak buat bikin IP address-nya kita? Iya Pak, nggak tampilannya itu Pak nggak nampak. Ini kalian klik 2 kali di PC. Ini akan muncul pemberitahuannya. Ini PC 0 atau PC 1. Karena kan kita kan tadi kan 2 PC nih. Ada PC 0, ada PC 1. Nah, tampilannya ini kelihatan atau tidak sekarang? Nggak nampak Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak Pak. Tampilan pop-up-nya nggak nampak Pak. Oh, bentar. Kalau gitu, bentar ya, saya berhentikan dulu ya. Sekarang udah kelihatan untuk ininya, untuk tampilan ketika klik 2 kali. Iya Pak, kelihatan Pak. Ini kan ketika kalian klik 2 kali di PC 0 atau PC 1, ini akan muncul nih ada physical, ada config, ada desktop, ada programming, ada atribut. Nah, yang dipilih adalah desktopnya. Setelah dipilih desktopnya, ambil IP configuration-nya.
Setelah ketemu IP configuration, di sini ada IP address. IP address ini adalah IP di PC-nya. Sedangkan Getful Gateway ini adalah untuk IP suite-nya. Kalau subnet Mars ini akan keisi sendiri. Sampai di sini bisa pahami? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, berarti kita udah selesai untuk di ininya. Kita masuk ke Nah, kita balik ke sini. Di sini dia udah ada bacaannya, di sini dia ada successful ya. Di sini. Berarti dia udah terkoneksi nih, koneksi antara PC 0 sama PC 1-nya itu sudah terkonek sama yang di suite-nya. Kalau dia misalnya di sini nanti ada bacanya pilot atau default, dia berarti belum terkonek atau belum terkirim untuk di ininya, di koneksinya. Datanya belum bisa dikirim antara PC 0 sama PC 1. Untuk mencoba misalnya ping, kalian tinggal klik 2 kali di sini. Nanti kalian pilih untuk di sini nanti kalian pilih untuk di command atau CMD-nya. Terus nanti kalian misalnya kita mau ping ke laptop atau komputer 2-nya. Berarti kita di sini nanti bikin ping bacaannya. Pak, nggak muncul, Pak. Kenapa? Nggak muncul, Pak. Yang Yang CMD-nya. untuk yang CMD-nya. Ini di sini kan udah muncul nih ya, untuk CMD-nya. CMD-nya di sini kita bikin di sini nanti ping. Terus setelah ping kita bikin untuk di ininya apa di IP-nya tadi 198.162.30. Untuk PC ke 1 tadi itu di belakangnya ini ada 3. Nah, setelah 3 baru kalian enter. Nah, nanti kalau kalian berhasil untuk pingnya, sini kan ada namanya replay untuk berapa bit yang dikirim dan TTL-nya ada 128 dan paket ini dikirim sebanyak 4 dan terima 4 untuk kehilangannya 0. Jadi berarti paketnya ini sudah dikirim atau pingnya itu sudah nyampe ke PC 1. Kalau nanti dia salah, misalnya kita bikin di sini ping 198.162.30 misalnya 0, maka dia nanti tidak akan terbaca berapa banyak atau berapa yang akan masuk ke dalam PC tersebut. Nah, nanti setelah itu kalian bisa membaca juga nanti di sini di CIS. Suaranya hilang. Nah, di sini nanti sudah selesai untuk Maaf, di Pak, bagian suaranya pertama. hilang. Halo? Udah ada suaranya? Udah ada? Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti tugas kalian adalah ketika kalian sudah membuat rangkaian ini di Cisco, ini kan udah dibikin nih, ada 2 PC nih.
Tugas kalian adalah tambahkan satu PC di dalam jaringan ini. Tolong ditambahkan satu PC dan bikin dia terkonek dalam pengiriman ataupun nanti pengiriman surat ataupun nanti pengiriman pingnya. 3 atau 4 itu terserah sama kalian, boleh aja. Sampai di sini ditanya untuk materi hari ini, untuk prakteknya. Sebelum saya tutup, Pak, izin Pak. ya. Untuk buka CMD dari mana tadi Pak? Boleh diulang Pak? Buka CMD-nya hampir sama kayak di pembukaan pada IP-nya. Tinggal klik 2 kali pada PC-nya, PC 1 atau PC 0. Setelah diklik 2 kali, nanti dia akan muncul di sana pemilihan desktop, nanti ambil command prompt atau CMD-nya. Karena di sana nanti ada pilihan tuh IP, terus ada run, ada command, ada semua nanti di sana pilihannya. Kalau kalian udah install nanti bisa dicoba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya cukup minimal 1 Pak ya? Ditambahkan dari yang Bapak buat itu. Ya, tambahin aja minimal 1 PC aja kayak gitu, supaya dia jadi 3 PC. Kan yang saya coba tadi kan 2 PC tuh. Nah, coba jadikan 3 atau 4 atau terserah berapa kalian mau coba PC-nya kayak gitu. Siap. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk hari ini? 75%. Itu nanti tugasnya, ini berarti tugas prakteknya dikirim ke email Pak ya? Enggak, tugas praktek usah di email, minggu depan dikasih lihat aja, ditunjukkan aja hasil yang kalian bikin untuk di hari depannya. Melalui ini juga Pak ya, meet group ini Pak ya? Iya, nanti melalui meet group, nanti kalian share aja hasil dari penambahan PC ataupun laptop ataupun apa nanti di dalam jaringan tadi. Berupa video Pak ya? Enggak berupa video, nanti kalian itu bisa di-save tuh jaringan untuk kertas kerjanya. Kalian save aja, nanti ketika mata kuliah prakteknya saya masuk, berarti nanti kalian tinggal buka file yang sudah tersimpan kayak gitu. Oke Pak, siap Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti saya tutup untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, untuk teorinya itu sudah masuk ke e-learning. Jadi aksinya jam 7 sampai jam 20.30 itu melalui chat atau melalui diskusi yang ada di forum e-learning. Nanti tolong disampaikan juga sama teman-teman kalian yang belum masuk di hari ini. Silakan kalian bilang sama mereka kalau minggu depan untuk teorinya kita masuk ke e-learning. Ya? Izin Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang kita minggu depan e-learning Pak untuk materi teorinya ya. Ya. Nanti kan Bapak ini tugasnya minggu depan juga dari meet group. Ya. Kalau praktek tetap dilaksanakan di meet group. Tetapi kalau yang teori itu akan dilaksanakan melalui e-learning. Oh, berarti dua apa Pak ya? Pakai 2 aplikasi Pak ya? Iya, pakai e-learning sama pakai Meet. Untuk di Google-nya, sama Google Meet, sama di e-learning. Tapi terserah juga, kalau kalian mau memajukan pembelajaran di praktek, misalnya prakteknya kita dilaksanakan jam 2 sampai jam 8, nanti jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10-nya untuk teori, nggak masalah juga sama saya. Ya maksudnya kalau bisa satu-satu Pak. Kenapa? Kalau bisa satu-satu praktek dulu atau teori dulu gitu Pak. Iya, maksud saya kayak gini.
Kita kan jam praktek kita kan jam 20.30 sampai dengan 21.30, ya kan? Sedangkan untuk teori itu jam 19.00 sampai 21.30. Nah, kalian prakteknya mau dimajukan ke jam 19.00 atau kita berada tetap di jam 20.30? Itu aja yang saya tanyakan. Gimana bagusnya lah Pak voting dari Nanti kalian diskusikan aja di kelas kalian bagaimana bagusnya untuk minggu depan. Untuk yang pastinya saya pakai dua wadah, yaitu yang pertama nanti pakai e-learning, yang kedua itu pakai Google Meet. Itu aja. Ya, untuk jam kan kalian tentukan sendiri jam berapa kalian mau praktek, jam berapa kalian mau teori, kayak gitu aja. Oke Pak. Nggak membingungkan nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah tidak ada lagi Pak. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada berarti saya tutup untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat istirahat semua. Good night, Ban. weh. Ban, jangan jauh-jauh kok, Ban. Bani. Selamat malam, weh. Cok. Ban, jangan jauh-jauh, Ban. Grup kita kayak mana tuh? Tidur Monisa. Ya. Grupnya dari Telegram tuh ya? Grup kita ya? Benar sekali kamu.